Seorang ibu dan anaknya terseret banjir bandang saat akan menyelamatkan diri dari rumahnya yang diterjang arus banjir di Kabupaten Gorontalo. Korban anak 9 tahun berhasil ditemukan warga setempat dengan kondisi tidak bernyawa, sementara sang ibu hingga kini masih dalam pencarian. Andi, anak berusia 9 tahun yang terbawa arus banjir bandang di Kabupaten Gorontalo, ditemukan warga. Korban ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di antara tumpukan batang pohon dan sampah yang terbawa arus banjir bandang. Sedangkan sang ibu bernama Rita Jali masih dalam pencarian oleh tim SAR gabungan Basarnas, BPBD, dan kepolisian serta dibantu warga setempat. Sebelumnya, korban bersama anggota keluarga lainnya berada di dalam rumah. Namun tiba-tiba air sungai Ombulo meluap dan menghantam rumah mereka yang berdekatan dengan sungai tersebut. Mereka sempat keluar rumah untuk menyelamatkan diri, namun 2 orang langsung terbawa arus, sementara 3 orang lainnya berhasil menyelamatkan diri. Di rumah ini ada 5 jiwa, tapi yang jadi korban ini sudah karena melihat arus air yang semakin deras, mereka berinisiatif untuk keluar untuk menyelamatkan diri, tapi nasib malang menimpa mereka. Pas di pertengahan jalan, korban ini terbawa arus. Mereka sempat keluar rumah, Pak? Ya. Untuk yang terbawa arus ini berapa orang? Ada 2 jiwa, kemudian yang sisanya 3 jiwa, alhamdulillah selamat karena tidak memaksakan diri. Selain menimbulkan korban jiwa, banjir bandang juga merusak rumah korban dan rumah warga lainnya akibat tergenang banjir. Dari Gorontalo, Burhan Undu, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 lagi jenazah korban banjir bandang di Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu, Jawa Timur ditemukan. Kedua jenazah ditemukan tersangkut di aliran sungai dan lahan pertanian warga. Dua jenazah korban banjir bandang di Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu, Jawa Timur ditemukan Jumat siang. 2 jenazah merupakan seorang pria dewasa dan seorang anak perempuan. Kedua jenazah ditemukan tersangkut di aliran sungai dan lahan pertanian warga dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Hasta Brata Batu untuk diidentifikasi. Untuk yang ditemukan di Desa Sidomulyo, Dusun Juwan ini 3 orang yang di Kecamatan Batu ini. Semuanya kapan ditemukan hari ini atau? Yang 1 semalam diketemukan, yang 2 pagi tadi sampai barusan diketemukan. Hingga kini 11 dari 12 korban sudah ditemukan, 7 diantaranya selamat dan 4 lainnya meninggal dunia, sementara 1 korban masih hilang. Pencarian yang melibatkan ratusan orang dari tim gabungan BPBD, TNI Polri, dan relawan ini dilakukan di titik lokasi terdampak banjir bandang di Desa Sidomulyo, Kecamatan Kota Batu. Aktivitas pencarian dilakukan sekaligus membersihkan material banjir yang tersangkut di aliran sungai dan lahan pertanian warga. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Kasus dugaan investasi EDC Cash yang saat ini bergulir di Pengadilan Negeri Kota Bekasi menuai protes. Jumat siang, ratusan warga yang mengaku sebagai member EDC Cash berharap kepada Pengadilan Negeri Kota Bekasi agar aplikasi EDC Cash dapat kembali aktif. Sedikitnya 300 warga dari berbagai wilayah Jabodetabek, Banten, Jawa Tengah hingga Jawa Timur yang mengatasnamakan member EDC Cash Jumat siang mendatangi Pengadilan Negeri Kota Bekasi guna mengikuti persidangan virtual kasus dugaan investasi EDC Cash. Kehadiran ratusan warga dari member EDC Cash ini guna memberikan dukungan kepada Abdul Rahman Yusuf dan manajemennya selaku CEO EDC Cash yang saat ini tengah menjalani sidang di Pengadilan Negeri Kota Bekasi terkait dugaan investasi bodong. Menurut perwakilan member, sejauh ini dirinya tidak merasa dirugikan selama menjadi member EDC Cash. Bahkan akibat adanya pelaporan yang kini kasusnya sudah masuk persidangan Pengadilan Negeri Kota Bekasi, para member pendukung justru merasa dirugikan.
aplikasi ini sendiri? Teman-teman ini. Di sini kita semua mitra-mitra Edisi Cash yang saat ini sedang mendukung Edisi Cash agar Edisi Cash bisa kembali berjalan. Oke. Kami bukan korban dan kami bukan pelapor, tetapi kami menginginkan bahwa Edisi Cash dapat berjalan kembali. Memang banyak kejanggalan ya kemarin yang dari pihak sono, dari pihak yang melaporkan itu mengatakan bahwa hakimnya tidak fair dan sebagainya. Bukan demikian. Hakim itu sangat fair dan objektif. Tetapi memang GPU maupun dari pelapor sendiri itu menyajikan satu informasi-informasi yang sebenarnya perlu dipertanyakan. Sebelumnya pada Rabu kemarin, ratusan orang yang mengaku sebagai member Edisi Cash menggeruduk gedung Pengadilan Negeri Kota Bekasi. Ratusan orang tersebut mendatangi pengadilan guna meminta keadilan kepada majelis hakim agar CEO Edisi Cash, Abdul Rahman Yusuf CS, dihukum seadil-adilnya. Bos Edisi Cash ditetapkan tersangka bersama 5 orang stafnya. Rumah dan harta bergerak seperti mobil Lamborghini dan Ferrari juga turut disita oleh Bareskrim Mabes Polri. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, TNI Angkatan Laut Lanal Dumai berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba melalui jalur laut di perairan Bengkalis, Riau. Dari tangan pelaku, petugas menyita barang bukti 14 bungkus paket narkoba jenis sabu seberat lebih dari 4 kg seharga miliaran rupiah. Ini, bawa barangnya deh. Barang tadi mana? Pak, ke atas. Iya, kamu nyebrang tadi ya? Dengan menggunakan kapal speedboat, penyelundupan narkoba dari Malaysia berhasil digagalkan petugas TNI Angkatan Laut Lanal Dumai di kawasan pantai Desa Buruk Bakul, Kabupaten Bengkalis, Riau. Itu nurut dia apa? Pohon bakau itu. Apa? Saat akan dilakukan penangkapan, pemasok narkoba yang merupakan anak buah kapal sempat berusaha kabur dengan melompat ke laut, namun berhasil dibekuk oleh petugas. Dari kapal pelaku, petugas menemukan 14 bungkus paket narkoba jenis sabu seberat 4,1 kg senilai miliaran rupiah. Rencananya, narkoba jenis sabu ini akan diedarkan di Aceh dan Medan. Di desa Buruk tersebut menyerahkan kepada 2 orang yang menerima menetapkan datang pada saat disergap. Mereka mendapatkan semua yang tidak menarik laut dan jarak lari ke hutan bakau. Pelaku beserta barang bukti narkoba jenis sabu seberat 4,1 kg langsung dibawa ke Lanal Dumai dan nantinya akan diserahkan ke Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau. Dari Belawan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Dompet KTP ada. 3 pelaku pengedar sabu juga diringkus petugas Satres Narkoba Polres Bogor. 1 diantaranya seorang ibu rumah tangga. Dari tangan pelaku, polisi menyita 5 kg sabu siap edar yang dibungkus dalam kemasan teh Cina. Satres Narkoba Polres Bogor dan Polda Jabar menggerebek rumah bandar narkoba jenis sabu di Cibung Bulang, Bogor, Jawa Barat. Petugas meringkus OP, bandar narkoba, dan menemukan sabu seberat 5,4 kg yang dibungkus dalam kemasan teh Cina. Dari hasil pemeriksaan pelaku dan melakukan pengembangan, petugas berhasil menangkap DA yang merupakan daftar pencarian orang, serta seorang ibu rumah tangga DS yang merupakan istri dari IH yang kabur saat penyergapan di Bekasi, Jawa Barat. Dari penyergapan di Bekasi, petugas menyita narkoba jenis sabu seberat 13 kg beserta timbangan digital. Tersangka tersebut kita sita 4 bungkus besar plastik teh Cina warna hijau bertuliskan Guan Jin Wang berisi narkoba jenis sabu seberat 5.400 gram atau kurang lebih 5,4 yang berinisial TS. Itu perempuan, usianya 35 tahun. Ya, kita sita itu 1 bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu seberat 13 gram, ya seberat 13 gram. Kemudian di situ juga ada 1 buah timbangan digital.
Para tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Polisi menetapkan 2 orang tersangka kasus meninggalnya peserta Diklatsar Menwa UNS Gilang Endi Saputra. Keduanya diduga melakukan tindakan kekerasan yang berujung kematian. Penyidik telah Polresta Solo menetapkan 2 orang sebagai tersangka meninggalnya mahasiswa UNS Gilang Endi Saputra saat Diklatsar Menwa. Kedua tersangka berinisial NFM dan FPJ merupakan panitia penyelenggara Diklatsar Menwa. Keduanya diduga melakukan tindakan kekerasan dan berujung meninggalnya Gilang. Petugas Polresta Solo menjemput paksa kedua tersangka di wilayah Jebres, Surakarta siang tadi. Berdasarkan 3 alat bukti, keterangan saksi, surat dan keterangan ahli, keduanya terbukti melakukan penganiayaan menggunakan alat maupun tangan kosong saat kegiatan Diklatsar Pragladi Patria Korps Mahasiswa Siaga Batalion 905 di bawah Jembatan Juruk, Pengawan Solo. Pasca dilakukannya gelar perkara penetapan tersangka dalam kasus dugaan kekerasan yang mengakibatkan meninggal dunia pada hari ini dan telah ditetapkan 2 orang tersangka. Proses penyelidikan dan penyidikan terus berlanjut. Atas penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, kedua tersangka terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM bersama Dewan Kerajinan Nasional melatih 1.000 pengrajin kain tenun di 5 destinasi wisata super prioritas. Program ini dilakukan untuk menghasilkan kain tenun bernilai jual tinggi sehingga mampu bersaing di pasar global. Kementerian Koperasi dan UKM bersama Dewan Kerajinan Nasional menggenjot peningkatan kualitas produk kain tenun di tanah air. Salah satu caranya dengan memberikan pelatihan kepada 1.000 pengrajin tenun di 5 destinasi wisata super prioritas. Hal ini dikatakan Menkop UKM Teten Masduki saat penutupan gelaran Cerita Wastra di Badung, Bali. Ingin mengedukasi mereka terutama untuk pengembangan bahan dan desain ya, sehingga betul-betul kain-kain tradisional, tenun ikat dan lain sebagainya itu betul-betul bisa multifungsi. Jadi bukan hanya untuk kegiatan keagamaan, kegiatan budaya, tapi seperti batik bisa dipakai multifungsi sehingga marketnya menjadi sangat besar. Dalam kunjungan kerjanya ke Bali, Menkop UKM juga mengukuhkan pengurus komunitas kreatif Banjar Samuan sekaligus menandatangani MOU dengan ekosistem pendukung badan kreatif di Kabupaten Badung. Menkop juga meresmikan langsung penggunaan Balai Banjar Bali yang akan digunakan untuk mendukung aktivitas produktif ekonomi masyarakat. Peresmian pusat kreatif ini diharapkan dapat membangkitkan perekonomian Kabupaten Badung. Dari Bali, Ade Firmansyah, iNews melaporkan.